Salam semua adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam online Sunday School. Ya, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat-sangat baik kepada saya dan juga adik-adik ya, dimanapun kalian berada. Tetap bersyukur dan memuji Tuhan atas kebaikannya. Alright adik-adik, nah minggu yang lepas kita mempunyai 4 pengumuman ya, betul? 4 pengumuman. Masih ingat adik-adik apa sih pengumumannya? Nah, sebutkan satu persatu. Nah, kalau kalian sudah lupa, hari ini kakak ingatkan lagi ya. Yang nomor 1 ialah pakai pakaian yang rapi sebelum kita menonton ibadat online kita, sebagaimana kita pergi ke Sunday School ya. Yang nomor 2 ialah tak boleh makan nyam, tak boleh ya, nanti pikiran kita terganggu. Alright. Yang ketiga, tak boleh handphone ataupun bercerita tentang teman-teman, chatting dengan teman-teman ataupun main games. That is big no. Alright, tak boleh. Nah, yang nomor 4, yang nomor 4 yang sangat penting. Yang nomor 4 ialah kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus patut dipuji adik-adik ya. Kita harus memuji Tuhan dengan hati yang sangat gembira, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus terlalu baik kepada saya dan juga adik-adik di sana ya. Nah, hari ini kita mempunyai cerita tentang Yunus. Kalian pasti ingat kan cerita tentang Yunus, bagaimana Yunus ialah disuruh Tuhan ke kota Nineve. Tapi Yunus melanggar perintah Tuhan ya. Sehingga Tuhan menghantar badai untuk melanda kapal yang dinaiki Yunus, dan akhirnya Yunus terbuang ke dalam laut ya, dan dimakan oleh ikan yang sangat besar. Dan selama 3 hari 3 malam Yunus di dalam ikan itu ya, di dalam perut ikan yang sangat besar itu. Dan di dalam perut ikan itu juga Yunus berdoa kepada Tuhan Yesus, dan juga Tuhan menyayangi Yunus ya, melindungi Yunus selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan itu. Nah, sebelum kita melihat cerita selanjutnya, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dulu ya. Kita harus berdoa ya adik-adik. Nah, sekarang kita tutup mata kita dan merenungkan kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, sebab Tuhan Yesus terlalu baik dan amat baik. Nah, tutup mata kalian, merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ya adik-adik, dan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu, untuk kemurahanmu, untuk perlindunganmu dimanapun kami berada. Dan hamba sangat bersyukur buat adik-adik yang selalu dan setia mengikuti program ini. Biarlah perlindunganmu di atas mereka, biarlah penyertaanmu di atas keluarga mereka, biarlah berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bagi adik-adik yang pertama kali mengikuti program ini, biarlah program ini menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Biarlah program ini menjadi berkat di dalam pertumbuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati program ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah online kami dari awal hingga akhir. Amen and amen. Alright adik-adik, kita memuji Tuhan bersamanya yang semangat ya, karena Tuhan Yesus patut dipuji. Alright adik-adik. Five fingers here, 5 fingers there, put them together for prayer.
5 fingers here, 5 fingers there. Put them together for a prayer. When I am sad, when I feel scared, 5 fingers here and 5 fingers there. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh, Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus.
Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, kalian sudah tahu bagaimana cerita tentang Yunus ya. Tuhan menyayangi Yunus, Tuhan mengasihi Yunus, dan Tuhan juga menyelamatkan Yunus selama 3 hari 3 malam di perut ikan yang sangat besar itu ya, sehingga Yunus sampai ke kota yang Tuhan kehendaki. Kota apa ya adik-adik? Yaitu ialah kota Niniwe. Tuhan menghendaki Yunus pergi ke kota Niniwe untuk menyelamatkan orang-orang di Niniwe, karena orang-orang di Niniwe sudah sangat-sangat jauh daripada Tuhan Yesus, karena Tuhan ingin menyelamatkan mereka dan Tuhan masih sayang kepada orang-orang di Niniwe. Alright. Nah, hari ini kita mempunyai ayatnya bagaimana Yunus berdoa kepada Tuhan di dalam perut ikan itu ya. Mari kita bacanya bersama-sama dari Yunus 2 ayat yang ke-7. Kalau kalian sudah menemukannya, mari kita bacanya bersama-sama ya. Ketika jiwaku letih, lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Amen. Alright adik-adik, kita berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan telah memperingatkan kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan ya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang manis yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan ya. Karena itu mari kita bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini, karena telah memperingatkan kita. Tutup mata kalian dan juga ingatkan firman Tuhan yang selalu memperingatkan kita ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Buat kami semua telah mengajar kami untuk setia kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen and amen. Alright adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan kemana-mana, tetap setia di Hosanna Kids program Sunday School online. Alright, Tuhan Yesus memberkati.